Assalamualaikum, welcome to Sky Catriana Channel. Di video kali ini aku mau cerita tentang gimana caranya bisa tinggal di New Zealand. Jadi kayak gimana sih caranya bisa pindah gitu dari Indonesia ke sini, karena ada beberapa ketentuan dan caranya itu bisa ada dua. Yang pertama bisa dengan kita jadi student di sini dulu, baru nanti habis itu cari kerja. Yang kedua bisa dengan cara cari kerja dari Indonesia, terus bisa juga disponsorin sama perusahaannya, terus kita dibikinin visa, terus bisa kerja di sini. Jadi nggak bisa tiba-tiba berangkat terus di sini cari kerja, itu agak sulit, walaupun ada tapi lebih sulit karena kalau visa visitor itu nggak bisa kerja di sini gitu. Harus ya cari perusahaan. Kalau begitu di sini kita harus cari perusahaan yang mau sponsorin kita buat mengubah visa kita, dan itu ada, tapi kayaknya kalau sekarang udah lebih bersaing gitu dan lebih sulit. Jarang ada sekarang perusahaan yang mau kasih sponsor begitu kita di sini. Jadi bisa jadi ntar mau nggak mau kamu harus pulang tanpa dapat kerjaan sampai si visa visitor itu habis. Bisa aja, tapi itu bisa terjadi, cuman ya special case banget lah. Nah, kalau misalnya mau cari dengan studi, nah kalau kamu datang ke sini untuk studi doang terus mau pulang, itu nggak terlalu banyak trik ya. Jadi kayak ya udah kamu datang, kamu apply buat kuliah, terus jurusan apapun, terus kuliah, terus habis kuliah itu pulang, itu nggak masalah. Tapi kalau kamu tujuannya pengen bisa lebih panjang lagi di sini, misalnya untuk jadi PR atau bisa setelah kuliah bisa bekerja di sini, itu kita perlu lebih banyak survei jurusan atau bidang apa aja yang menjadi green list di sini. Jadi green list itu adalah kayak jurusan-jurusan atau spesifik pekerjaan-pekerjaan apa yang banyak dibutuhin di sini dari orang asing, karena ada juga yang jurusan yang kamu mau itu ada di sini dan banyak orang yang kuliah di situ lulus dan kerja di sini, tapi itu mungkin nggak orang asing yang dibolehin. Jadi kadang orang di luar, orang New Zealand ada yang diutamain gitu, ada yang diutamain. Jadi ada khusus orang asing itu yang dibutuhin yang bagian mananya, dan untuk orang New Zealand sendiri untuk yang bagian mananya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngejar buat jadi residen di sini, itu harus cari jurusan yang green list. Nah, green list itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang spesifik. Misalnya kalau bakery atau yang di kitchen chef. Jadi bener-bener spesialisasi di bidang itu. Kalau dokter, nurse, jadi kayak bener-bener di spesialis di bidang itu. Jadi ada juga sipil, construction, juga misalnya IT. Di sini banyak banget orang Indonesia yang bekerja di bidang IT. Nah, kalau untuk pendidikan, kita bisa ambil pendidikan yang misalnya certification, ada postgraduate, ada diploma, ada master. Kalau misalnya contohnya suami itu, karena dia itu udah jurusannya dulunya manajemen bisnis dan punya experience 10 tahun di bidang procurement, sempat 1 tahun di IT. Jadi jurusan yang dipilih sekarang itu adalah yang relate dengan pengalaman kerjanya juga. Jadi nggak cuman dari bidang S1-nya aja, tapi dari experience pekerjaannya. Misalnya over 5 tahun biasanya ada syaratnya ya untuk masuk master ini. Kalau master ini biasanya harus ada experience kerja berapa tahun di bidang apa, terus di bidang ini relate apa enggak, terus akhirnya bisa lolos diterima. Terus kalau misalnya kamu juga mau bener-bener pindah jurusan dari yang biasa yang udah pernah dilakuin, harus cari apa sih yang bisa yang relate dari yang kamu pelajari atau praktek yang kamu lakukan saat kerja ke jurusan yang baru ini. Jam kerja di sini tuh sangat-sangat manusiawi. Supir truk aja setelah berapa jam dia udah harus gantian atau harus berhenti, itu ada peraturannya, karena nggak boleh diterusin perjalanan jauh. Yang penting ngejar waktu kayak gitu nggak boleh. Itu ada shiftnya, jadi dia harus gantian. Truk ini misalnya harus nganter ke tempat yang sangat jauh, dia harus berhenti terus harus gantian. Jadi benar-benar dihitung kemampuan manusia untuk bekerja seperti itu gitu. Jadi kalau itu kan jadi meminimalisir kecelakaan ya. Jadi nggak ada tuh kayak truk nubruk atau tabrakan atau terguling karena si supirnya ngantuk karena kecapean ngejar target gitu ya.
Nah, ada contoh orang Indonesia yang dipanggil ke sini, disponsorin, dibuatin visanya itu untuk menjadi barber. Di sini tuh bayar potong rambut di sini bisa $40 sampai $60. Jadi $40 tuh kalau dirupiahin 400.000 sampai 500.000-an. Dia nggak punya sertifikasi barber, tapi dia bisa memperlihatkan potongan rambut dia ke orang tuh kayak gimana. Dan ternyata mungkin sesuai selera orang New Zealand, orang sini untuk pengen memperkerjakan si pemotong rambut. Dan di sini gajinya itu per jam ya, gaji yang 40 sampai 50, sekali potong rambut $40-50, terus gajinya juga bisa $30 per jam, dan waktu kerjanya itu full time itu 8 jam di sini. Jadi hitung sendiri lah kira-kira dia sebulan bisa dapat berapa. Dengan cukur rambut aja dia bisa menghidupi diri sendiri di sini dan bisa kirim lebih banyak uang gitu ke keluarganya yang di Indonesia. Di sini tuh skill yang spesifik, yang benar-benar personal itu lebih dihargain gitu. Jadi kayak orang bisa mengendarai forklift itu sampai ada sertifikasinya dan gajinya juga bersaing sama orang yang di office. Jadi kayak ya kalau kamu happy dengan pekerjaan itu, terus kamu bisa hidup dan bisa share penghasilan kamu gitu dengan lebih yang kayak gitu, kenapa enggak gitu. Nah, yang tadi disponsorin dari perusahaan yang di sini itu sebelum dia berangkat itu namanya Accredited Employer Work. Jadi itu disponsorin dari sini, dibuatin visanya dan dia jadi bisa berangkat. Nah, buat yang mau cari kerja, misalnya pengen mencari peruntungan dengan dipanggil kerja ke sini, itu bisa cari di seek.co.nz atau di TradeMe. Itu adalah portal pencari kerja di sini. Jadi bisa cari dulu, terus apply di situ, cari yang bisa mau sponsorin, bisa juga ke sini. Bisa juga kalau kamu mau jadi student dulu ke sini, jadi student ke sini. Terus selama jadi student bisa apply buat part time 20 jam. Nah, kalau cerita aku sebagai open worker visa di sini, gimana sih aku bisa dapat kerja sekarang? Jadi sekarang ini aku kerja sebagai room attendant, itu yang menyiapkan kamar untuk tamu-tamu hotel di salah satu hotel di sini. Itu sebenarnya nggak ada harus sertifikasi khusus dan skill khusus ya, tapi yang dilihat dari sini adalah willingness, dan kita nggak punya masalah fisik kita. Jadi kayak orang yang punya back pain atau nggak bisa angkat berat atau gimana nggak bisa buat kerja di sini tuh udah dikasih tahu dari awal. Terus ya willingnessnya harus kuat, dan memang kita mau kerja di situ, mau belajar gitu. Ternyata waktu saya tuh cari kerja tuh banyak banget apply di mana-mana dan di bidang yang bermacam-macam. Aku juga asalnya bingung kenapa ya susah banget gitu buat dapet kerjaan itu. Karena mungkin karena aku nggak punya kemampuan spesifik yang dibutuhkan itu, jadinya memang agak sulit. Belum lagi pas aku datang itu pas lagi holidays, dan holidays itu biasanya lowongan-lowongan kerja sudah penuh diisi oleh orang yang kuliah, anak kuliahan yang S1 gitu, anak-anak di sini, atau anak SMA di sini pun sudah banyak yang part time. Jadi udah bisa part time, pas lagi liburan mereka full gitu, jadi penuh sama orang-orang yang kayak gitu. Nanti begitu mulai lagi jam di sini holidaysnya 3 bulan ya, jadi dimulai lagi waktunya sekolah, mereka sudah tidak kerja di situ lagi. Baru di situ aku punya kesempatan buat kerja. Nah, baru begitu orang aktif lagi, baru panggilan telepon buat kerja itu banyak gitu, karena dari orang-orang yang berhenti setelah holidays itu mereka cari penggantinya gitu. Jadi pastiin juga waktu kamu datang ke sini adalah waktu yang tepat untuk cari kerja gitu, karena kalau waktu holidays itu penuh sama orang-orang yang kerja part time yang tadinya student. Nah, setelah mereka mulai perkuliahan atau sekolah, mereka udah harus belajar, sudah nggak ngambil part time lagi. Jadi anak muda di sini tuh mudah banget buat bisa mencari tambahan uang jajan gitu, karena
mereka bisa part time, punya rights-nya, dan dibolehin untuk mau mencoba sendiri mendapatkan uang sendiri. Itu bener-bener pelajaran juga sih, anak-anak tuh jadi belajar mandiri gitu. Sedangkan kalau dulu kita kayak sama sekali belum kepikir, kalau aku ya belum sama sekali belum kepikiran cari uang di usia, kecuali bisnis gitu kan, kecuali jualan apa gitu. Tapi dengan kayak menawarkan jasa diri kita sendiri ke tempat kerja itu kayaknya bersaing sama orang yang memang sudah harus benar-benar cari kerja, jadi belum bisa belajar cari kerja sendiri. Jadi waktu aku tuh apply banyak banget itu, terus awalnya terus di sini juga ada yang sangat penting, yaitu adalah referensi orang terhadap kemampuan kerja kita. Aku tuh masukin kontak teman-teman aku yang pernah kerja bareng, istilahnya pernah satu kantor atau pernah aku bantuin dia melakukan sesuatu, itu aku masukin referensi nomor-nomor teman aku, dan mungkin mereka di email, ada juga yang di email dan ditanya bagaimana kinerja aku selama kerjasama bersama mereka kayak gitu. Itu sampai ditanyain sepenting itu pendapat orang untuk kita gitu. Aku pernah daftar juga untuk di salah satu perusahaan telekomunikasi. Terus di situ padahal kita baru kenal, tapi karena kita sempat baru kenal dan ngobrol cukup panjang, dia jadi bisa menilai aku dan dia nawarin, kamu mau apply nggak di kantor saya, perlu nih ada lowongan untuk jadi ini misalnya. Dan dia mau dijadiin reference karena dia melihat mungkin ya obrolan aku lagi nyari kerja, lagi susah, aku background ini lagi belum dapat kerja, dia mau bantu buat dijadiin reference. Even itu kita baru ketemu. Jangan takut gitu buat ngajak ngobrol orang, terus cerita aja hal-hal yang positif gitu ya tentang diri kamu. Aku bisa ini, aku mau itu, aku mau kok kerja yang ini. Itu referensi itu penting banget. Selanjutnya adalah interview. Nah, pada saat interview itu adalah penilaian personal kamu langsung sama si pemberi kerjanya kan. Tapi setelah dikasih referensi, tapi dia sebenarnya gini, jadi bisa jadi pertimbangan yang lebih gitu. Tapi kalau kamu benar-benar nggak ada referensi, itu akan sulit buat mereka menilai kamu itu gimana kan. Nah, untuk kerja yang di housekeeping ini pun aku dapat referensi juga dari orang yang baru kenal, tapi dia ngelihat, mungkin kita pernah ngobrol, dia pernah lihat, jadi dia bisa ngasih tahu orangnya kayak gini. Dia kasih tahu ke manajernya yang ngewawancara saya. Jadi ada tambahan dari ngelihat aku secara langsung dan tambahan dari informasi dari si referensi tersebut. Bukan berarti itu tuh kayak pakai orang dalam terus kita bayar terus kita jadi lolos, nggak kayak gitu. Jadi cuman reference aja, cuman kayak reference aku itu di mata orang itu tuh kayak gimana. Terus kalau ternyata punya visi misi atau sesuatu yang cocok dengan si pemberi kerjanya, itu insya Allah dapat kayak gitu. Nah, segitu cerita aku tentang gimana caranya bisa kesini. Itu bisa cara dengan kuliah dulu atau studi di sini, certification, atau bisa S1. Untuk lebih spesifiknya kalian mau tahu tentang apa, bisa tulis di komen ya. Terus kalau cari kerja aku di sini dan pengalaman aku ya seperti itu. Jadi apa yang berguna di sini itu yang udah aku share, semoga ngebantu. Dan kalau memang mau ada pertanyaan lanjutan, boleh komen, nanti aku bikinin lagi konten berikutnya. Oke, selesai sampai di sini. Thanks for watching. Bye.